I'm gonna give the trucks a moment. Give the trucks a moment. All right. All right. Welcome to the Tesla Semi Truck event. I hope you like what you see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Setiadi Kunto dalam program monolog. Kali ini gua mau bahas tentang orang yang paling viral di 2020, yaitu siapa lagi kalau bukan Elon Musk. Elon Musk ini CEO dari perusahaan otomotif Tesla yang lagi booming-boomingnya di 2020 karena kendaraan listrik yang sedang didawam-dawamkannya. Yang mau gue bahas bukan tentang mobilnya, tapi tentang perjalanan hidup dari Elon Musk itu sendiri, di mana Elon Musk dalam mencapai perjuangannya sampai seperti sekarang ini, banyak liku-liku yang dia hadapi dari kecil sampai detik ini gitu ya guys. Jadi tolong diperhatikan bahwa kesuksesan seseorang itu bukan endingnya, bukan hasilnya, tapi prosesnya gitu ya. Nah, proses dari Elon Musk ini sangat memilukan. Ada beberapa fakta yang gue temui dari beberapa sumber bahwa Elon Musk ini kerap kali dibully sampai hidungnya patah. Itu berarti bukan dibully secara verbal saja, tapi dia dibully sampai fisiknya gitu ya. Fisiknya dibully juga, verbalnya dibully juga gitu, sampai hidungnya itu patah gitu. Dan dia baru bisa mengoperasi hidungnya di umur 41 guys. Jadi sangat berat perjuangannya karena dia lahir di Afrika Selatan tahun 1971, berarti sekarang umurnya udah berapa, dan 50 tahun ya. 50 tahun mencapai kesuksesan, orang yang termasuk orang paling kaya di dunia, dan menurut majalah Times itu orang yang berpengaruh di dunia gitu. Itulah Elon Musk. Nah, dari perjalanan hidup Elon Musk ini, dia lahir di Afrika Selatan tahun 1971. Nah, di umur ke-10 dia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Itu ditinggal, bercerai, orang tuanya bercerai, dan Elon Musk tidak memutuskan, mungkin dia dibawa oleh orang tuanya karena dia baru umur 10 tahun ya. Nah, pada saat dia bersama orang tuanya, dia diberilah komputer gitu ya. Dia beli komputer pada saat itu. Nah, disitulah mulai kecintaannya Elon Musk terhadap internet dan dunia komputer gitu guys. Nah, dari situ dia udah mulai membuat satu video game. Umur 10 tahun tuh buat video game yang bernama Blaster. Blaster itu video game Elon Musk yang dijual pada umur 12. Jadi setahun setelah dia membuat video game, dia jual dengan harga $500 guys. Jadi $500 pada saat itu seperti 500 juta mungkin ya. Ya, 500 juta. Nah, dengan kegigihannya Elon Musk ini, karena dia mungkin tidak pandai bersosialisasi karena sering dibully, tidak pandai bersosial karena sering diejek oleh kawan-kawannya, sehingga dia menjadi kutu buku dan dia selalu membaca buku, dan dia terus untuk berusaha untuk mencapai cita-citanya dia, untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Nah, di tahun 83 dia bersama adiknya membuat perusahaan perusahaan web yang berbasis keuangan, yaitu namanya Zip2. Jadi Zip2. Nah, Zip2 ini perusahaan keuangan yang dia bangun
Dengan perusahaan keuangan ini, ya bisa mengakuisisi PayPal. Jadi Zip2 ini perusahaan keuangannya maju pesat dan dia bisa mengakuisisi PayPal. Nah, pada saat itu PayPal itu sangat booming sekali untuk pembayaran di internet gitu ya, untuk pembayaran virtual. Jadi PayPal adalah salah satu sistem pembayaran yang sangat digandrungi oleh oleh para pengguna internet ini. Nah, pada saat PayPal ini maju pesat, sehingga PayPal ini dibelilah oleh eBay. Dibeli oleh eBay dengan nilai 160 juta dolar gitu ya. Jadi eBay membeli PayPal dan Elon Musk masih ada di dalamnya, atau eBay mengakuisisi PayPal gitu ya. Nah, dari situlah mulai berjalan usahanya Elon Musk. Dan Elon Musk juga dengan adiknya itu selalu berpikiran untuk berusaha terus, sehingga dia akan membangun sebuah real estate, tapi karena usianya belum matang sehingga tidak diberi izin untuk membuat jasa perumahan atau kontraktor perumahan ya, real estate di Amerika. Nah, jadi dari situ Elon Musk itu terus berwirausaha, sehingga pada tahun 2008 itu dia membuat SpaceX. SpaceX itu jasa penerbangan roket, yaitu penerbangan roket untuk, kalau pikir tuh jasa antar barang ya, untuk astronot di orbit sana yang sedang bertugas mengantarkan barang, makanan dan sebagainya. Nah, Elon Musk ini sebetulnya dalam SpaceX ini dia tidak lancar-lancar juga gitu, nggak lancar-lancar amat usahanya gitu ya. Dari dulu pun sama, pasti nggak ada yang lancar usaha, pasti ada kegagalan dulu kan. Nah, di SpaceX ini dia mendapatkan kegagalan 3 kali, yaitu di mana dia punya 4 amunisi roket, yang 3 itu hancur sebelum sampai ke orbit. Jadi Elon Musk ini hanya punya 1 peluang saja untuk bisa mendapatkan kontrak dari NASA, yaitu 1 roket untuk bisa sampai orbit. Dan ternyata dengan kegigahannya, ya qadarullah, dia 1 roket akhir SpaceX itu sampailah di orbit, dan dia mendapatkan kontrak dengan kontrak dengan NASA itu sebesar 1,6 miliar. Jadi 1,6 miliar dolar gitu ya. Jadi itu nilai yang sangat besar sekali gitu ya pada saat itu gitu. Nah, dari situ Elon Musk pun bersamaan dengan SpaceX ini, Elon Musk membuat juga industri otomotif Tesla yang berbasiskan listrik gitu ya. Jadi pada tahun 2008 ini Tesla ini hampir ambruk juga nih, hampir bangkrut juga karena investor sudah kewalahan dan Tesla belum ada produksi atau permintaan barang gitu ya. Dikarenakan teknologi atau kecanggihan teknologinya belum dapat dirasakan oleh konsumennya gitu ya. Jadi di tahun 2020 ini Tesla mulai banyak kebanjiran order, sampai ke Cina sana pun minta dikirim Tesla. Biasanya Cina itu bikin sendiri ya mobil listrik itu. Nah, jadi sampai dari Eropa, Asia,
atau di Indonesia tuh kita bisa lihat Deddy Corbuzier atau Deddy Corbuzier tuh udah pakai mobil Tesla itu. Nah, dia menciptakan mobil Tesla itu kalau di Amerika itu harganya $30.000 ke bawah dengan jangkauan listrik yang mampu mencapai 200 sampai 300 mil gitu ya. Jadi bermanfaat banget mobilnya. Nah, jadi banyak permintaan sehingga Elon Musk ini terkenal sekarang sebagai CEO Tesla yang sukses dalam bisnis dan teknologinya. Dan masih banyak keinginan-keinginan Elon Musk yang masih diharapkan, yaitu seperti solar city yang dia canangkan. Sekarang dia lagi bikin peta listrik dengan kecepatan melebihi kecepatan pesawat gitu ya, dan terowongan dalam di bawah tanah dan lain-lain. Jadi banyak sekali keinginannya, ambisinya Elon Musk ini, sehingga dia layak untuk menjadi inspirasi bagi kita. Nah, yang kita ambil dari hikmah Elon Musk ini adalah kesulitan yang selalu membuahkan hasil, yaitu kita harus selalu harus selalu konsisten dalam melakukan sesuatu. Pasti semua ada kesulitannya, tapi biasanya kesulitannya tidak diceritakan, tiba-tiba boom gitu ya, seperti Elon Musk ini. Nah, itulah cerita singkat dari Elon Musk, dari dialog monolog ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi inspirasi buat kita semua nih. Dan, cerita kita ini, walaupun saya masih belajar dalam bercerita, ya segitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya program monolog dari Setiadi Kota Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.